Halo Sobat Bang Debak, di era perkembangan zaman yang serba modern, di mana semua informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat dan instan, menyebabkan manusia semakin hobi untuk memamerkan kelebihannya di media sosial. Akibat itu, manusia di era modern lebih sensitif dengan perkataan orang ataupun perkataan netizen di dalam kolom komentar. Berkaitan dengan hal itu, kali ini Bang Debak telah merangkum film menarik tentang perselisihan wanita-wanita karir pecandu media sosial, di mana akibat perselisihan itu membuat mereka saling sindir hingga membawa malapetaka dalam kehidupan sehari-hari mereka. 칭찬만 하는 우리 자기 머리 봐도 마음 오랜만에 출근. Seperti apakah alur cerita film ini? Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya coy. Film diawali dengan memperlihatkan ibu-ibu muda sosialita yang gemar memamerkan kehidupan bahagia mereka di media sosial, mulai dari gaya hidup, makanan, brand mahal, maupun jalan-jalan ke luar negeri. 말라는 남편 철아 날씨 요정이 필요해. Sementara itu, Jang Miho yang merupakan salah satu karyawan bank di BC mempunyai tugas proyek untuk mencari pemenang nasabah yang mempunyai banyak penggemar dan follower, sehingga nantinya pihak bank DBC bisa memberikan hadiah kepada pemenang sebagai langkah untuk mempromosikan bank DBC ke halayak ramai. 양심도 없으시다. 너 바쁜 거 아는데 음식 아니야? 그러게요. Di sisi lain, Eugene yang sedang membuat kue untuk kebutuhan konten sedang menghias-hias kuenya untuk segera diupload ke media sosial. Tidak lupa setelah usai menghias, dia pun membawa kue-kue manis itu kepada Jung-ah dan Na-young, dengan tujuan agar para pengikut Jung-ah dan Na-young di media sosial bisa menyukainya. 너무 맛있다. 어떻게 잘 못하는 게 없어? Setelah memberi kue itu, Eugene segera memeriksa akun media sosialnya dan betapa kecewanya dia karena Jung-ah tidak menandai namanya saat mengupload gambar kue pemberiannya di media sosial. Tidak hanya itu, Na-young pun bersikap serupa dengan mengupload muka mereka saat memberikan kue dengan keadaan mata Eugene yang tertutup. Padahal Na-young masih memiliki beberapa stok gambar cantik yang telah dijepretnya tadi. Keesokan harinya seperti biasa, Eugene pergi untuk menjemput kedua anaknya yang berada di taman kanak-kanak. Dan di sana juga ada Jung-ah, Na-young, serta Hwang Jie yang saat itu juga sedang menjemput anak-anak mereka. Ketika itu kepala sekolah mengatakan kepada semua ibu-ibu yang hadir bahwa sekolah akan mengadakan pentas seni dengan tema Putri Salju. Dan untuk memerankan Putri Salju, sekolah akan mengadakan sebuah audisi. Mendengar pernyataan dari kepala sekolah, spontan membuat Hwang Jie nampak marah karena dia mengingat insiden tahun lalu di mana anaknya terpilih menjadi pemeran utama, namun Eugene dengan tipu muslihatnya mampu menggagalkan anak Hwang Jie menjadi pemeran utama. 2년 전하고 똑같은 일이 생기면 안 되잖아요. 어쩌록 이견이 많겠지만 성공적인 배워. 나만 그렇게 생각해? Ketika pulang, Eugene mencoba meyakinkan anaknya untuk mau berlatih dan memerankan pemeran utama. Akibat desakan dari ibunya, akhirnya Jiul anak Eugene mau menyanggupi ambisi ibunya itu. 기분 좋다. 그치? Sementara itu, di kantor bank DBC, Jang Miho bersama rekan-rekan kerjanya sedang memilih beberapa kandidat yang akan memenangkan hadiah dari bank DBC. Dan tiba-tiba perhatiannya tertuju pada satu buah foto yang membuatnya sangat terkejut dan syok. Dan foto yang membuatnya sangat merinding itu adalah foto dari Eugene. Setelah rapat itu, Jang Miho diperintahkan oleh atasannya untuk menelpon semua kandidat yang akan diseleksi.
Mengetahui itu, Jang Mi-ho sangat cemas. Namun setelah didesak beberapa kali, akhirnya dia mau untuk menelpon para kandidat. 당선자 확정 지었어? 저는 전화 다 돌렸는데. Saat itu Jang Mi-ho memulai dengan menelpon Yujin. Ketika Yujin mengangkat telepon, Jang Mi-ho mencoba untuk memperkenalkan dirinya. Namun Yujin nampak tidak begitu peduli dengan orang yang menelponnya, karena saat ini dia sedang fokus menemani anaknya berlatih bernyanyi untuk persiapan audisi pentas seni sekolah nanti. Ketika pulang usai menemani anaknya latihan, Yujin mendapati kurir yang akan mengantarkan paket baju anak yang dituju kepada Nayong, di mana baju anak itu merupakan paket baju yang dikirim dari desainer terkenal. Melihat paket itu spontan membuat Yujin memikirkan beberapa solusi licik, hingga pada akhirnya dengan segala tipu muslihatnya Yujin berhasil mengambil baju anak itu dan menghancurkannya. Keesokan harinya audisi untuk memerankan peran Putri Salju pun dimulai. Semua murid menampilkan kehebatannya bernyanyi dan berakting. Murid pertama yang melakukan audisi saat itu adalah anak dari Nayong. Namun saat dia bernyanyi, dia malah gugup dan menangis, sehingga membuat semua orang tua murid tertawa terbahak-bahak. Peserta berikutnya pun tampil, yang ternyata merupakan anak dari Yujin. Saat itu Ji-yul menampilkan kesan yang sangat mencolok dengan suara merdu dan aksi panggungnya yang berhasil memikat para juri. Berkat aksi panggungnya yang memikau, alhasil Ji-yul terpilih menjadi pemeran utama pentas seni nanti. Setelah kegagalan anaknya dalam audisi memperebutkan peran Putri Salju, Nayong dengan ekspresi yang sangat marah mendatangi pihak pengelola apartemen untuk memeriksa CCTV apartemen. Hal ini dilakukan olehnya karena menganggap bahwa salah satu orang tua murid telah sengaja mencuri baju anaknya yang akan dipakai pada audisi pentas seni waktu itu. Dan setelah mencari dengan susah payah, Nayong mencurigai Yujin sebagai dalang yang membuat baju anaknya hancur berantakan. Mengetahui itu, Nayong segera mengabari Jung-ah tentang aksi licik yang dilakukan oleh Yujin. 너도 오디션 다시 치르자 그러게? 아니, 방법이. Mendengar penjelasan dari temannya itu, dengan ekspresi yang datar, Jung-ah segera berusaha menenangkan Nayong dan berkata kepada temannya itu untuk tenang dan tidak gegabah. Di sisi lain, Yujin yang saat ini senang karena keberhasilan anaknya memenangkan audisi mengajak beberapa orang tua murid untuk melakukan perayaan kecil-kecilan di sebuah kolam renang mewah. Namun Huang Jie yang masih marah dengan Yujin karena pernah dicurangi tahun lalu saat audisi memperebutkan peran utama pentas seni serupa, mencoba untuk membalas dendam kepada Yujin dengan membelikan mereka kue kacang. Hal itu dilakukan dengan harapan agar Ji-yul anak dari Yujin mau memakan kue itu dan membongkar kebohongan Yujin tahun lalu tentang anaknya yang menderita alergi kacang. Dan setelah Ji-yul memakan kue kacang, Huang Jie merekamnya. Mengetahui ada yang aneh dengan tingkah Huang Jie, Yujin pun segera mengamankan anaknya dan pergi meninggalkan kolam renang. 깜빡하고 미쳤어요? 지금 애 Usai insiden itu, kini di media sosial mulai beredar kabar tentang kebohongan Yujin yang menggagalkan audisi tahun lalu dengan menggunakan anaknya sebagai dalih bahwa anaknya harus mengikuti audisi ulang karena mengalami alergi saat memakan kue kacang di ruang audisi. Di saat bersamaan, tiba-tiba Yujin ditelepon oleh seseorang yang membuat dirinya semakin bertambah tegang dan frustasi. Orang itu adalah Jang Mi-ho yang merupakan kenalannya di masa lalu. Di tengah-tengah pembicaraan mereka,
tiba-tiba suami Yujin tiba di rumah, sehingga dia menjadi panik dan segera mematikan telepon dari Jang Mi-ho. 여보세요. 혹시 미연이? 유진아 나왔어. Keesokan harinya karena komunikasi yang terbatas, Yujin mengajak Jang Mi-ho untuk bertemu di sebuah kafe kecil. Pertemuan mereka saat itu kelihatan sangat canggung. Mereka saling menanyakan kabar, namun tiba-tiba Yujin mengeluarkan sebuah hadiah kecil dan segera meninggalkan Jang Mi-ho. 나중에 Saat membuka hadiah kecil dari Yujin, Jang Mi-ho merasa kaget karena hadiah itu berisi segepok uang yang sangat banyak. Jang Mi-ho berusaha untuk mengembalikan uang itu, namun Yujin telah menghilang dari pandangannya. Jang Mi-ho yang merasa harga dirinya telah diinjak-injak mencoba mengejar Yujin sampai ke apartemen mewahnya. Sesampainya di sana, Jang Mi-ho menelpon Yujin dan mengatakan bahwa dia telah berada di depan apartemennya untuk mengembalikan segepok uang yang telah diberikan secara paksa. Saat Yujin melihat keberadaan Jang Mi-ho lewat jendela apartemen, Yujin kembali memperlihatkan ekspresi tegang dan panik. Karena pada saat itu ibu-ibu sosialita yang terpengaruh gosip mengenai tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Yujin tahun lalu saat audisi mendatanginya untuk meminta penjelasan dari Yujin. Di saat bersamaan, tanpa diduga ternyata Jang Mi-ho telah berada di depannya. Karena saat itu Yujin tidak ingin masa lalunya diketahui oleh ibu-ibu sosialita, Yujin pun menarik Jang Mi-ho untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Jang Mi-ho mengembalikan uang yang telah diberikan. Namun karena panik, Yujin menjatuhkan semua uang itu hingga berhamburan di lantai. Saat itu Yujin sangat gemetaran karena ibu-ibu sosialita menunggunya di balik pintu. Menyadari ibu-ibu di luar telah lama menekan bel pintu, akhirnya Yujin membuka pintu dan mengatakan kepada mereka bahwa dirinya sedang tidak enak badan untuk menerima tamu saat ini. Setelah semua kendala dirasa aman, Yujin meminta Jang Mi-ho untuk menemuinya lagi di lain waktu. Namun saat mereka akan turun menggunakan lift, tiba-tiba dari pintu lift Jung-ah keluar dan mendapati Yujin yang katanya sakit, tidak enak badan, malah kelihatan segar bugar di hadapannya. Melihat itu Jung-ah merasa heran, namun dia hanya menyinggung Yujin dengan sedikit pujian meledek dan berlalu meninggalkannya. 지금 이 시간에요? 친구세요? 아니요. Keesokan harinya di kantor, manajer bank terus mendesak Jang Mi-ho untuk segera menghubungi pemenang undian nasabah agar mereka bisa melakukan pemotretan bersama pemenang undian sebagai bahan promosi dan iklan untuk memikat calon-calon nasabah baru. Akibat desakan itu Jang Mi-ho merasa kesal karena pada dasarnya nasabah yang menjadi pemenang dalam undian itu adalah Yujin. Sementara itu di taman kanak-kanak, Yujin mengumpulkan ibu-ibu sosialita yang selama ini telah membicarakannya di media sosial mengenai anaknya yang katanya alergi kacang. Saat itu untuk menghindari sorotan dari ibu-ibu yang lain, Yujin menyarankan kepada kepala sekolah agar pentas seni yang diselenggarakan lebih adil dengan cara menonjolkan semua siswa agar mendapatkan porsi peran yang sama saat tampil. Selain itu, Yujin juga berkata bahwa demi tidak beredarnya gosip fitnah tentang dirinya, dia berjanji akan menyiapkan semua desain baju dan peralatan untuk pentas seni nantinya. Mendengar keputusan itu, akhirnya semua ibu-ibu sosialita di sana berbaikan kembali. Singkat cerita, setelah persiapan selama berhari-hari, akhirnya pentas seni telah siap untuk diselenggarakan. Di mana saat itu diperlihatkan semua orang tua dan tamu sangat antusias dengan apa yang akan ditampilkan oleh anak-anaknya.
Namun ternyata di sana muncul gelagat aneh dari salah satu guru taman kanak-kanak, yang dimana guru itu sambil matanya mengarah ke bangku penonton, dia menatap suami dari Yujin, Jung-ah, dan Nayong hingga tersipu malu. Dan di saat yang sama, guru TK yang bernama Ara itu pun mengirim pesan chat kepada salah satu suami ibu-ibu sosialita itu dengan chat yang menggoda, berisi, "Mas, kamu dilihat-lihat tambah ganteng ya mas." Sementara itu di panggung kini menampilkan drama yang ditujukan pada anak Yujin dan anak dari Huang Jie. Saat itu anak Yujin yang berakting terjatuh dan akan disihir oleh anak dari Huang Jie. Namun tiba-tiba melihat tongkat yang dipegang oleh temannya itu seketika membuat anak Yujin menjadi trauma dan menangis, sehingga membuat semua orang heran dengan tangisan anak itu. Mengetahui anaknya sedang menangis, spontan Yujin segera bergegas naik ke atas panggung dan menyelamatkan anaknya. Akibat insiden itu, Yujin menyalahkan anak Huang Jie yang sengaja memukul anaknya. 먼저 들어가 봐야겠어요. 자긴 하율이 좀 데려와 줄래? 아, 지혜 씨. 너무 마음 쓰지 마세요. 지금 뭐 하시는 거예요? 왜 옛날 일까지 끄집어? 그만하죠. 수원이도 많이 놀래. Mendengar anaknya telah disudutkan, membuat Huang Jie sangat marah, hingga akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Yujin dan Huang Jie. Setelah insiden hebat yang terjadi di sekolah, Yujin menyuruh anaknya menggambar sesuatu untuk membantu mengurangi trauma anaknya. 그런 의미 아닐까? 우리 좀 이쁘게 그려주자. Dan di saat yang sama, ketika suami Yujin datang melihat gambar anaknya, suami Yujin sangat terkejut karena melihat gambar yang vulgar di mana seorang laki-laki tanpa busana memegang tongkat dengan seorang wanita tanpa busana yang telah digambar oleh anak mereka. Keesokan harinya, tibalah hari pemotretan yang dijadwalkan untuk Yujin dan anak-anaknya. Karena Yujin merupakan pemenang undian nasabah dari Bank DBC, Yujin menyambut acara pemotretan dengan antusias dan dia pun mengabadikan sesi pemotretan itu ke dalam postingan media sosialnya. 아, 너무 좋네요. 너무 예쁘다. Di situasi senggang, Jang Miho mengajak Yujin berbaikan atas apa yang menimpa mereka di masa lalu. Mengingat insiden belasan tahun lalu membuat emosional Yujin meningkat dan menyuruhnya untuk tidak membahas insiden masa lalu itu. Di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba salah satu anak Yujin memakan permen dan tersedak saat itu. Mengetahui anaknya yang kesakitan, Yujin pun mulai panik. Dan dengan respon yang super cepat, Jang Miho segera menolong anak itu dengan mengangkat-ngangkat tubuh anak itu. Melihat anaknya diangkat-angkat, Yujin yang memiliki masa lalu suram dengan Jang Miho memarahi Jang Miho. Namun, Jang Miho tetap tidak mendengarkan omelan Yujin. Setelah anak itu berhasil diselamatkan, Yujin masih tetap memarahi Jang Miho dan malah menyalahkan Jang Miho karena dengan sengaja menyimpan permen di atas meja untuk mencelakai anaknya. Usai kejadian itu, Jang Miho merasa sedih dan malu karena sudah dipermalukan oleh Yujin. Di kantor saat menstalking media sosial Yujin, dia melihat kaki anak Yujin terluka saat melakukan sesi pemotretan. Menyadari itu, Jang Miho pun berinisiatif untuk membelikan kue dan mendatangi Yujin serta anaknya. Sesampainya di sana, Jang Miho mencoba untuk menelpon Yujin. Namun, Yujin tidak mengangkat telepon Jang Miho sama sekali. Tidak putus asa untuk bertemu Yujin, Jang Miho segera naik ke apartemen dan menunggu Yujin di depan pintu. Menyadari Jang Miho berada di depan pintu rumahnya, Yujin malah marah dan mengusir Jang Miho dengan emosi yang meluap-luap saat itu. Melihat respon Yujin yang kasar, membuat Jang Miho menangis dan menyesali sikapnya yang peduli dengan Yujin.
Di perjalanan pulang, Jang Mi-ho terus merasa kesal. Namun tiba-tiba Yujin menelpon Jang Mi-ho. Ketika diangkat, Yujin langsung meminta pertolongan kepada Jang Mi-ho. Dan usai meminta tolong, Yujin pun menonaktifkan handphonenya. 왜? 오유진. Jang Mi-ho mencoba untuk menelpon kembali, namun tidak ada respon sama sekali dari Yujin. Kesal dengan situasi yang menimpanya, Jang Mi-ho pun menganggap apa yang dilakukan oleh Yujin saat ini hanya untuk mempermainkannya. Keesokan harinya ketika di kantor, Jang Mi-ho sedang serius mengerjakan laporan-laporan bulanannya. Namun tiba-tiba asistennya memberikan informasi yang sangat membuat Jang Mi-ho terkejut. Dan informasi yang gempar itu di dunia maya adalah tentang insiden kasus meninggalnya Yujin. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung coy.